Puji Tuhan, oleh kemurahan-Nya kita berjumpa kembali dalam renungan hari ini yang berjudul Jemaat Antiokhia, Gereja yang Misioner. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 berkata, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai 30 dikisahkan tentang gereja di Antiokhia. Jemaat Antiokhia didirikan oleh sekelompok orang beriman yang namanya tidak disebutkan. Ada tertulis di dalam ayat yang ke-20. Oleh karena Roh Kudus dan ketaatan mereka kepada pimpinan Roh Kudus, jemaat ini bertumbuh menjadi jemaat yang aktif. Mereka adalah jemaat pertama yang dicatat secara detail oleh Alkitab selain jemaat Yerusalem. Berbeda dengan jemaat Yerusalem yang homogen Yahudi, jemaat Antiokhia berasal dari berbagai suku bangsa. Inilah jemaat yang pertama-tama disebut Kristen oleh masyarakat luas. Pemberian label Kristen ini memberikan suatu identitas baru bagi kelompok ini yang semakin memisahkan mereka dari pola ibadah dan ritual agama Yahudi. Alkitab mencatat bahwa selain dalam perikop ini, label Kristen juga digunakan dalam pengertian demikian oleh Raja Agripa di dalam Kisah Rasul 26 ayat yang ke-28 dan oleh Petrus di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Identitas yang dilekatkan itu lantas secara publik memberikan arah dan tujuan hidup yang dinamis bagi kerajaan Allah. Mereka membawa berita Injil sehingga ke ujung bumi sebagaimana yang Tuhan Yesus amanatkan sebelum ia terangkat naik ke sorga. Apa sebenarnya rahasia kehidupan jemaat gereja Antiokhia yang dinamis dan aktif ini? Gereja Antiokhia diawali dengan ketaatan orang percaya pada tugas memberitakan Injil kepada segala bangsa. Ayat 20 dan ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 tertulis, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani. Tangan Tuhan menyertai mereka sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya kepada Tuhan. Gereja Antiokhia tidak berdiri sendiri. Mereka terbuka untuk dibimbing oleh gereja Yerusalem dan otoritas para rasul saat itu yang diwakili oleh Barnabas. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Puji nama Tuhan. Luar biasa karya Roh Kudus sehingga memungkinkan banyak orang bertobat. Mereka mau bekerja sama dan menghargai otoritas. Gereja Antiokhia selanjutnya
mandiri di bawah kepemimpinan Barnabas yang penuh roh dan iman. Barnabas inilah yang mencari dan membawa Saulus untuk bersama-sama melayani di Antiokhia. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Melalui pelayanan Barnabas dan Saulus, gereja ini bertumbuh pesat dan dalam tempo hanya 1 tahun mereka mampu berkoinonia, bertumbuh dalam persekutuan dengan rekan-rekan seiman dari berbagai suku bangsa di bawah bimbingan Barnabas dan Saulus. Ayat yang ke-26. Selanjutnya mereka juga berdiakonia, sepakat untuk menyisihkan uang dan mengumpulkannya bagi mereka yang membutuhkan. Ayat 29 dan ayat yang ke-30. Murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Selain berkoinonia, artinya selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu, mereka juga berdiakonia dalam arti memberi sumbangan bagi yang membutuhkan. Selain itu, jemaat Antiokhia juga mengutus misionaris menaati tuntunan Roh Kudus yang berbicara dalam pertemuan doa mereka untuk menyerahkan orang-orang tertentu dalam tangan Tuhan untuk pekerjaan yang diembankan Tuhan kepada mereka. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Gereja Antiokhia menjadi gereja pengutus dan penunjang misi Allah kepada segala bangsa, menjadi basis misi bagi Paulus dan rekan-rekan selanjutnya. Peringatan bagi kita di akhir zaman, supaya kita menjadi gereja yang misioner seperti perintah Tuhan Yesus sendiri. Wahyu 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, termasuk menjadi gereja yang misioner. Tuhan memberkati kita semua.